Ini aku bisikin suara perempuan yang ada di balik proklamasi. Inilah Maria Ulva Santoso yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1911 dan seringkali dipanggil Ice oleh keluarga dan teman-teman dekatnya. Karena ia lahir dari keluarga priai dengan status ayahnya sebagai bupati, ia pun mampu untuk mengenyam tingkat pendidikan yang tinggi. By the way, fun fact aja nih ya, tahu gak sih kalau dia tuh salah satu wanita pertama yang punya sarjana hukum di Indonesia? Gak kalah keren kan dari Soekarno. Dia itu juga ikut aktif dalam organisasi-organisasi selama masa proklamasi dan pra-kemerdekaan. Dia mengikuti organisasi PPI atau Perikatan Perempuan Indonesia, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, bahkan BPUPKI. Nah, Maria Ulva Santoso juga ikut memberikan suara dalam kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan yang menjadi rumusan awal UUD 1945, terlebih khusus pada pasal 27 ayat 1. Dalam organisasi Putra juga, ia sering mempersiapkan kader-kader bangsa dan ikut menyuarakan kemerdekaan secara terselubung. Ia sering berperang dengan menggerakkan kaum perempuan untuk mendukung kemerdekaan dan menyebarluaskan semangat nasionalisme yang ia punya. Hingga pasca proklamasi, ia terus mengemban tanggung jawab yang besar sebagai bangsa Indonesia dengan menjadi Menteri Sosial waktu itu. Banyak banget nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah keberanian dan ketangguhan. Ia mampu menunjukkan keberanian dan ketangguhan dalam memperjuangkan kesetaraan dalam hak dan kewajiban, pendidikan dan suara, terutama sebagai perempuan di masa patriarki yang kuat. Lalu yang kedua ada nilai persatuan, di mana ia mampu bersatu dengan pejuang-pejuang lain yang ikut andil dalam organisasi-organisasi yang berhubungan dengan proklamasi, dan ia juga mampu untuk terus berjuang dengan segala perbedaan yang melandanya. Nah, yang ketiga adalah nilai totalitas, di mana ia mampu berjuang secara sungguh-sungguh dengan segala kemampuannya, terutama dengan intelektualnya, dan ia tidak hanya aktif secara politik, tapi juga aspek-aspek atau di bidang-bidang lain seperti pendidikan dan sosial. Lalu ada nilai integritas, di mana ia menggunakan jabatan dan kemampuannya bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan bangsa, dan ia juga memperjuangkan apa yang dianggap benar dan sesuai dengan moral seperti kesetaraan gender. Lalu ia juga menunjukkan cinta dan belas kasih, di mana ia menunjukkan rasa empatinya tidak hanya kepada negara dan kaum perempuan saja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia, di mana ia juga ikut berjuang dalam bidang sosial untuk membantu sesamanya. Lalu yang terakhir ada nilai pelayanan, di mana ia menggunakan jabatan dan kemampuannya untuk ikut membantu dan melayani negara dan rakyat, sehingga segala hal yang mereka impikan dapat tercapai bersama. Sekarang tahu kan tokoh-tokoh proklamasi itu nggak itu-itu aja? Yuk kita sama-sama cari tahu suara-suara yang ikut membangun negara kita. Sekian, terima kasih.